Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan membahas materi biologi 12 MIPA tentang substansi genetik. Apakah kalian pernah mengamati kakak, adik, atau saudara kalian? Siapa saudara kalian yang mirip ayah dan siapa yang mirip ibu? Pasti ada persamaan dan perbedaan, bukan? Seperti warna bola mata, bentuk rambut, bentuk hidung. Akan tetapi ada juga sifat yang tidak tampak seperti kecerdasan, suara, atau bakat seni. Adanya persamaan dan perbedaan dalam satu keluarga menunjukkan peran substansi genetik dalam pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Oke, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis keterkaitan antara gen, DNA, dan kromosom dalam proses penurunan sifat pada makhluk hidup, serta menerapkan prinsip-prinsip pewarisan sifat dalam kehidupan. Komponen pewarisan sifat ada 3. Pertama, kromosom, kedua gen, dan yang ketiga adalah DNA dan RNA. Oke, kita bahas komponen pertama yaitu kromosom. Bisa kalian lihat pada gambar, kromosom itu seperti gunting ya, ada lengan pendek, ada lengan panjang. Di dalam lengan itu ada kromatid identik seperti benang-benang halus. Lalu antara lengan pendek dan lengan panjang itu terdapat satu titik tengah yang disebut sentromer, sedangkan paling ujung disebut dengan telomer. Fakta kromosom merupakan struktur pembawa materi genetik, tersusun atas DNA dan protein, dan terdiri dari kromosom autosom atau kromosom tubuh dan kromosom gonosom atau kromosom kelamin yang akan menghasilkan kelamin perempuan ataupun kelamin laki-laki. Tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya ada 4. Ada telosentrik, bisa kalian lihat gambarnya, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik, di mana terdapat perbedaan antara lengan panjang dengan lengan pendeknya yang dibatasi oleh satu titik tengah yang disebut dengan sentromer. Berikutnya adalah gen. Fakta gen. Gen itu pertama kali dipopulerkan oleh Wilhelm Johannsen pada tahun 1909. Nah, gen merupakan segmen DNA yang akan diekspresikan sifatnya. Nah, pada gen kalian akan mengenal istilah lokus dan alel. Lokus adalah letak gen pada kromosom, sedangkan alel adalah pasangan gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Dan komponen ketiga adalah DNA dan RNA. Fakta DNA dan RNA. DNA itu kepanjangannya dari deoksiribonukleat asid atau asam deoksiribonukleat. Sedangkan RNA kepanjangannya adalah ribonukleat asid atau asam ribonukleat. Struktur kimia gen terdiri atas nukleotida. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari satu fosfat, satu gula pentosa, dan satu basa nitrogen. Model DNA dikemukakan oleh James D. Watson dan Francis Crick. Berikutnya adalah visualisasi atau gambaran satu nukleotida. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Tadi satu nukleotida terdiri dari satu fosfat bentuknya bulat, satu gula pentosa bentuknya segi 5, dan satu basa nitrogen bentuknya segi 6. Ingat-ingatlah gambar atau visualisasi dari nukleotida. Selanjutnya adalah perbedaan DNA dan RNA. Nah, dari faktor perbedaannya adalah
Untuk DNA dulu ya, bentuk strukturnya untai ganda atau heliks ganda dan panjang. Letaknya pada kromosom atau inti sel, pada mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol. Jenis gulanya adalah deoksiribosa. Basa nitrogennya adalah yang pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Fungsinya sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein. Kadar jumlahnya tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Keberadaannya permanen, sedangkan RNA dilihat dari bentuk strukturnya untai tunggal atau pendek. Letaknya di sitoplasma, sel, ribosom, dan inti sel. Jenis gulanya adalah ribosa sesuai dengan kepanjangannya, ribonukleat asid. Basa nitrogen pirimidinnya terdiri atas urasil dan sitosin. Fungsinya sebagai alat dalam sintesis protein. Kadar jumlahnya tidak tetap dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Keberadaannya periodik, pendek karena mudah terurai. Berikutnya di sini ada gambaran perbedaan antar DNA dan RNA juga. Di sini tadi ya untai ganda heliks, pitanya ada 2 untuk DNA, sedangkan untuk RNA itu pitanya 1 atau tunggal. Sedangkan untuk basa pirimidin dan basa pada DNA dan RNA bisa kalian lihat ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Ingat-ingat ya, di RNA tidak ada timin, adanya adalah urasil. Jadi ketika adenin diterjemahkan dari DNA ke RNA akan menjadi urasil. Oke, berikutnya kita beralih ke bahasan tahap sintesis protein. Tahap sintesis protein ada 2, ada transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Rumus penerjemahan ingat-ingat dari DNA ke RNA. Ketika adenin itu akan diubah menjadi urasil. Ketika sitosin akan diubah menjadi guanin. Nah, sedangkan translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino dengan mengacu pada tabel codon. Sekarang perhatikan baik-baik gambaran proses transkripsi dan translasi. Nah, sebelah kanan kalian itu adalah tabel codon yang ada basa nomor 1, basa nomor 2, dan basa nomor 3. Kalian perhatikan yang sebelah kiri itu adalah DNA, double helix tadi, pitanya ada 2. Kita lihat urutan basa nitrogen DNA strand atau template itu ada ACC, AAA, CCG, AGT. Kita transkripsi menjadi mRNA. Ingat rumusnya, adenin akan ketemu dengan urasil, sitosin akan ketemu dengan guanin, sitosin guanin, adenin urasil, adenin urasil, adenin urasil, sitosin guanin, guanin sitosin, adenin urasil, guanin sitosin, dan timin adenin. Kalau sudah dapat urutan basa nitrogen lengkapnya, setelah ditranskripsi kalian translasi. Translasi itu diterjemahkan akan menjadi asam amino apa saja. Kalian lihat mengacu pada tabel codon. Nah, setelah ditranslasi dapat 4 urutan asam basa nitrogen ya. Ada UGG, kalian lihat cari UGG. Basa nomor 1-nya U, lihat U, basa nomor 2-nya G. UGG di sini adalah sama juga dengan UGA, yaitu TRP. Apa TRP? Lihat keterangannya. TRP itu adalah triptofan. Sedangkan basa nitrogen yang kedua ada UUU. Kalian lihat ke tabel codon. Basa nomor 1 U, basa nomor 2-nya juga U. Nah, kalian lihat di situ yang sudah Ibu tandai garis hitam ya. UUU itu adalah PHE. Apa itu PHE? PHE itu adalah feril. Sedangkan basa nitrogen yang ketiga adalah GGC. Lihat lagi kodonnya. Basa nomor 1-nya G. Basa nomor 2-nya G. Nah, di situ ketemu ada garis hitam. GGC itu GLY. GLY itu keterangannya apa?
glisin, betul. Berikutnya, basa nitrogen yang keempat ada UCA. Balik lagi ke tabel kodon. Basa nomor satunya ada U, basa nomor 2-nya ada C. Bisa kalian lihat ketemu UCA. UCA. Ya, itu adalah ser. Ser itu apa? Ser itu adalah, lihat keterangan bawahnya. Ser untuk serin. Nah, begitu proses transkripsi dan translasi menjadi urutan asam amino. Berikutnya adalah tahap translasi ada 3, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pertanyaannya adalah, kalian silakan kerjakan soal di bawah ini, yaitu soalnya jika urutan basa nitrogen dalam rantai SENS, SSA, STA, ASA, STT, TTA, maka urutan nitrogen dalam rantai nukleotida pelengkapnya dan urutan asam aminonya adalah, cara mengerjakan seperti contoh tadi ya, transkripsi dan translasi pada slide ke-12, dan kalian harus mengacu pada tabel kodon. Nanti jawaban kalian tulis di kolom komentar dengan format nama, kelas, lalu jawaban kalian. Ini daftar pustakanya dan terima kasih. Tetap semangat BDR, jaga kesehatan, ikuti selalu protokol kesehatan, dan sampai bertemu kembali di pembahasan materi biologi 12 MIPA selanjutnya. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.